Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Surci Kurniasari, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 4C. Baiklah, di sini saya akan mereview 5 jurnal tentang manajemen tata laksana lembaga pendidikan Islam guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah tata laksana manajemen pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Emy Kholilah Harahap MPDI. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu dengan judul Manajemen Tata Laksana Lembaga Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan oleh Nurul Hidayati Murtafia yang dipublikasikan dalam At-Tajdid Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam pada tahun 2023. Dimulai dari tujuan dan ruang lingkup, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana manajemen tata laksana diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam guna meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Ruang lingkup penelitian mencakup 4 fungsi manajerial utama seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun metodologi dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Sumber data berasal dari literatur sekunder seperti buku dan jurnal, dan dianalisis menggunakan metode konten analisis. Adapun hasil dan pembahasan, artikel ini menguraikan bahwa perencanaan strategis meliputi identifikasi visi, misi, tujuan, serta kebutuhan sumber daya. Lalu pengorganisasian menyasar struktur organisasi, tugas individu, dan pengelolaan sumber daya manusia. Lalu pelaksanaan menekankan realisasi kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan layanan pendukung. Dan terakhir yaitu pengawasan, dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Mutu layanan pendidikan ditingkatkan melalui penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, pemanfaatan teknologi, pelibatan alumni, dan pengembangan potensi siswa. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Untuk kelebihan dari artikel ini yaitu topik relevan dan aktual dalam konteks kebutuhan peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Kajian teoritis cukup luas, mengacu pada literatur dan penelitian terdahulu, memberikan langkah-langkah praktis dalam penerapan manajemen tata laksana. Adapun kekurangannya yaitu terjadi banyak kesalahan ketik yang mengganggu keterbacaan teks. Metode penelitian terlalu umum dan tidak dijelaskan secara mendalam. Misalnya tidak disebutkan kriteria inklusif literatur, sistematik analisis data, atau validasi temuan. Tidak ada data empiris atau studi kasus untuk memperkuat analisis teoritis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana manajemen tata laksana dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Meski demikian, untuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi Q1, perlu perbaikan metodologis dan penyempurnaan teknis penulisan. Lanjut jurnal kedua, yaitu dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter pada Lembaga Pendidikan Islam oleh Dedi Saputra Napitupulu, dipublikasikan dalam Itqan, Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan pada bulan April tahun 2018. Adapun tujuan dan ruang lingkup dari artikel ini yaitu bertujuan untuk menjelaskan pentingnya implementasi pendidikan karakter dalam lembaga pendidikan Islam, serta bagaimana nilai-nilai karakter dapat ditanamkan melalui manajemen kelembagaan yang efektif. Adapun metode dari artikel ini yaitu kajian konseptual dengan pendekatan literatur, normatif, dan pedagogis. Adapun hasil dan pembahasan dari artikel ini mencakup 4 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep pendidikan karakter. Pendidikan karakter dipahami sebagai usaha sistematis untuk menanamkan nilai moral, etika, dan spiritual dalam diri peserta didik, didasarkan pada nilai-nilai Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, nilai-nilai karakter. Diuraikan 18 nilai karakter utama seperti religius, jujur, disiplin, peduli sosial, dan tanggung jawab.
Yang ketiga, metode implementasi, seperti keteladanan, pembiasaan, reward dan punishment, sosialisasi melalui organisasi, serta integrasi dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Jurnal ini menegaskan bahwa manajemen lembaga pendidikan Islam adalah instrumen kunci dalam penerapan pendidikan karakter, karena nilai karakter perlu dirancang dalam visi, misi, dan kurikulum lembaga atau fungsi perencanaan. Organisasi sekolah harus membagi peran yang jelas bagi guru, kepala sekolah, dan orang tua, atau disebut juga dengan fungsi pengorganisasian. Pelaksanaan pendidikan karakter berlangsung melalui proses belajar mengajar dan budaya sekolah, atau disebut juga dengan fungsi pelaksanaan. Evaluasi karakter peserta didik menjadi bagian dari pengawasan kinerja lembaga, atau disebut juga dengan fungsi pengawasan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari artikel ini yaitu komprehensif, membahas pendidikan karakter dari sisi filosofis, normatif, dan praktis. Menyediakan integrasi konsep Islam dengan kebijakan pendidikan nasional. Adapun kekurangannya, yaitu tidak menyertakan data empiris atau studi lapangan sebagai bukti penerapan. Sebagian besar bersifat teoritis dan deskriptif normatif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Artikel ini berhasil menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter yang efektif membutuhkan dukungan manajemen lembaga yang profesional dan sadar nilai. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu dengan judul Manajemen Pendidikan dalam Hadis Nabi yang berbunyi Tholabul Ilmi Faridotun ala kulli muslimin wal muslimat oleh Sodikin yang dipublikasikan Barasumba, jurnal multidisipliner pada tahun 2024. Adapun tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengkaji prinsip-prinsip manajemen pendidikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip manajemen modern, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Adapun metode dari artikel ini yaitu penulis menggunakan pendekatan library resource atau kajian pustaka dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sumber data primer. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan manajemen dan pendidikan. Yang kedua, sumber data sekunder, literatur yang relevan tentang manajemen pendidikan dan tafsir hadis. Lalu yang ketiga, metode analisis, pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema manajemen dalam hadis, analisis deduktif untuk menjelaskan prinsip umum dan menghubungkannya dengan praktik Nabi, interpretasi teks untuk menggali makna manajerial dari hadis-hadis tertentu. Metodologi ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman konseptual dan normatif mengenai manajemen pendidikan berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Penulis mengklarifikasikan prinsip manajemen dalam hadis Nabi ke dalam 4 fungsi manajerial utama. Yang pertama yaitu planning, perencanaan. Hadis tentang niat dan rencana baik dikaitkan dengan efektivitas perencanaan strategis dalam pendidikan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Tugas kepemimpinan sebagai bentuk pengorganisasian tanggung jawab. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Prinsip ihsan, amar ma'ruf nahi munkar, dan keteladanan dalam menggerakkan komunitas belajar. Yang keempat, controlling atau pengawasan, evaluasi internal atau diri dan eksternal atau lingkungan sebagai bentuk kontrol dalam proses pendidikan. Penulis juga menyoroti manajemen diri dalam menuntut ilmu, termasuk adab terhadap guru, keikhlasan, dan niat ibadah. Artikel ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa prinsip manajemen seperti POAC sudah ada dalam praktek Nabi Muhammad SAW, menawarkan kerangka konseptual Islami yang dapat diterapkan dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam, menguatkan bahwa manajemen pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai syariat, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Adapun kelebihan dan kekurangan dari artikel ini, yang pertama kelebihan yaitu integrasi antara nilai-nilai Islam dan manajemen pendidikan modern sangat kuat. Hadis yang digunakan tepat dan relevan dengan konteks pembahasan.
membawa nuansa spiritual dan moral ke dalam kerangka manajerial pendidikan. Lalu yang kedua yaitu kekurangan. Struktur tulisan kurang sistematis di beberapa bagian. Banyak repetisi dan kalimat yang tidak efektif. Tidak ada pembahasan empiris atau aplikasi pada konteks lembaga pendidikan Islam masa kini. Selanjutnya, untuk kesimpulan artikel ini memberikan kontribusi penting dalam mengkaji nilai-nilai manajerial dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dasar bagi manajemen pendidikan Islam. Pendekatan teoritis dan normatifnya kuat, meskipun dari sisi kebahasaan dan penyajian masih perlu penyempurnaan. Selanjutnya, jurnal keempat yaitu dengan judul Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Islam oleh Anis Zohria dan kawan-kawan yang dipublikasikan dalam Jurnal Dirosah Islamiyah pada tahun 2023. Adapun tujuan artikel ini yaitu untuk menjelaskan definisi dan ruang lingkup manajemen dalam konteks pendidikan Islam secara komprehensif. Penulis menyajikan 4 perspektif utama ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu wilayah kerja, seperti nasional, provinsi, kabupaten atau kota, lembaga, dan kelas. Lalu yang kedua, objek gerapan, seperti peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana prasarana, tata laksana, pembiayaan, hubungan masyarakat, dan pemasaran pendidikan. Yang ketiga, fungsi manajerial, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarah, pengawasan, dan evaluasi. Lalu yang terakhir yaitu keempat, pelaksanaan kegiatan, seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Adapun metode penelitian artikel ini yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap teori-teori manajemen pendidikan Islam. Artikel ini sangat relevan karena membahas langsung unsur-unsur kunci dari tata laksana manajemen, seperti yang pertama yaitu manajemen tata laksana pendidikan sebagai bagian penting dari administrasi sekolah. Lalu yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia, serta didik dan kurikulum sebagai bagian dari proses pengelolaan strategis. Dan yang ketiga, menekankan pentingnya fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam lembaga pendidikan Islam. Adapun kelebihan dan kekurangan dari artikel ini, yaitu kelebihannya, materi disajikan secara sistematis dan komprehensif, cocok sebagai rujukan awal dalam studi manajemen pendidikan Islam, menyajikan pemahaman holistik dan perspektif makro atau nasional hingga mikro atau kelas, mengaitkan teori manajemen modern dengan prinsip pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Adapun kekurangannya yaitu terlalu banyak kesalahan ketik dan redaksional yang mengganggu keterbacaan, tidak menyertakan data empiris atau studi kasus, bahasa dan gaya penulisan kurang akademik dan tidak konsisten. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Artikel ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang ruang lingkup manajemen pendidikan Islam dan relevansinya dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Meski substansi isinya kuat secara konseptual, kualitas penulisan teknis perlu ditingkatkan agar layak masuk dalam jurnal bereputasi lebih tinggi. Artikel ini cocok digunakan sebagai landasan teoritis untuk studi tentang tata laksana dan kebijakan manajerial di lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, artikel ini memperkuat pemahaman bahwa tata laksana manajemen yang baik adalah fondasi utama bagi peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, jurnal kelima dengan judul Implementasi Manajemen Tata Laksana Pendidikan dalam Meningkatkan Layanan Pembelajaran di Sekolah atau Madrasah oleh Adib Habibi yang dipublikasikan dalam Jurnal Salihah pada bulan Juli tahun 2019. Adapun tujuan dari artikel ini yaitu membahas bagaimana implementasi manajemen tata laksana atau administrasi sekolah dapat meningkatkan kualitas layanan pembelajaran di sekolah dan madrasah, khususnya melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administratif. Adapun hasil dan pembahasan dari artikel ini, yakni artikel ini sangat relevan dengan konteks tata laksana manajemen lembaga pendidikan Islam karena menekankan perlunya struktur organisasi dan pembagian tugas yang profesional untuk mendukung proses pembelajaran.
mendorong tata kelola administrasi yang efisien, akuntabel, dan mendukung fungsi-fungsi utama pendidikan, termasuk dalam konteks madrasah. Adapun isi pokok dari pembahasan artikel ini yang pertama yaitu perencanaan. Menitik beratkan pada analisis kebutuhan yang dituangkan dalam rencana kerja madrasah atau RKM yang disusun oleh kepala sekolah bersama kepala tata usaha dan wakil kepala lainnya. Lalu yang kedua, pelaksanaan. Menyusun struktur organisasi tata usaha, membagi tugas sesuai kompetensi, dan melaksanakan fungsi administrasi pembelajaran seperti jadwal pelajaran, absensi, kalender akademik, dan evaluasi hasil belajar. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi. Dilakukan secara berkala melalui rapat, supervisi, dan musyawarah staf guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas serta memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja. Adapun kelebihan dan kekurangan dari artikel ini, yaitu yang pertama kelebihannya adalah artikel menekankan pentingnya administrasi tata usaha sebagai pilar pendukung layanan pembelajaran, menyediakan pembahasan sistematis tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen tata laksana, didukung dengan landasan teori dari literatur manajemen pendidikan dan observasi lapangan. Lalu yang kedua yaitu kekurangan. Terlalu deskriptif dan kurang mendalam dari sisi analisis kritis, tidak menyajikan data kuantitatif atau hasil pengukuran dampak langsung terhadap mutu pelayanan pembelajaran. Penulisan dan struktur kalimat masih perlu diperbaiki agar lebih akademik dan konsisten. Adapun kesimpulannya, artikel ini memberikan kontribusi praktis dan konseptual tentang bagaimana tata laksana pendidikan atau administrasi dapat menjadi pendorong penting dalam meningkatkan layanan pembelajaran di sekolah atau madrasah. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan adanya pendekatan evaluatif berbasis data agar validitas implikasinya lebih kuat. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai 5 jurnal yang saya review tentang manajemen tata laksana lembaga pendidikan Islam. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.